Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Dalam kesempatan kali ini ada yang ingin Ustazah sampaikan kepada kalian, yaitu tentang keutamaan silaturahim. Jadi, Islam itu adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk selalu berbuat baik. Amalan dalam Islam tidak hanya berupa ibadah seperti sholat wajib, sholat sunat, kemudian puasa, zakat, dan sebagainya, melainkan juga tersenyum dan menjalin silaturahim. Menjalin silaturahim adalah salah satu cara untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi sanak keluarga dan sanak saudara. Apa saja hikmah dari silaturahim? Banyak sekali hikmah dari silaturahim. Selain membuat orang lain yang kita kunjungi merasa senang, silaturahim juga banyak keutamaannya. Apa saja itu? Mari kita simak sama-sama. Nah, yang pertama, keutamaan silaturahim yang pertama adalah merupakan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim adalah tanda-tanda seseorang beriman kepada Allah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan tali silaturahim." Nah, jadi salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah itu adalah memuliakan tamu dan menjalin hubungan tali silaturahim. Seperti itu. Keutamaan yang kedua yaitu dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya. Orang yang suka mengunjungi sanak saudaranya serta menjalin silaturahim akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, barang siapa yang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Nah, siapa di sini yang tidak ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya? Pasti semuanya pengen kan? Nah, kalau pengen dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka kita harus saling menjalin hubungan silaturahim baik kepada saudara, kepada keluarga, kepada tetangga, teman-teman, seperti itu. Keutamaan yang ketiga yaitu penyebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Balasan orang yang menyambung tali silaturahim adalah didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana yang tertera dalam hadis, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Nah, jadi salah satu juga keutamaan silaturahim itu yaitu penyebab masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Nah, jadi kalau pengen masuk surga kita harus sering-sering menjalin tali silaturahim, seperti itu. Kemudian keutamaan yang keempat yaitu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung tali silaturahim adalah salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menjalankan perintahnya, maka kita dapat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalin silaturahim juga merupakan salah satu cara meningkatkan akhlak
akhlak terpuji. Jadi jika kita itu menjalin silaturahim kepada teman-teman kita, kepada saudara, kepada keluarga, itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan salah satu cara meningkatkan akhlak terpuji kita. Allah berfirman, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk. Surah Ar-Ra'd ayat 21. Nah, kemudian keutamaan silaturahim yang kelima yaitu pahalanya seperti memerdekakan budak. Nah, sebuah hadis meriwayatkan bahwa dari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu an bahwasanya dia memerdekakan budak yang dimilikinya dan tidak memberi kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Maka tatkala pada hari yang menjadi gilirannya, ia berkata, apakah engkau merasa wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya aku telah memerdekakan budak perempuan milikku? Beliau bertanya, apakah sudah engkau lakukan? Dia menjawab, ya. Beliau bersabda, adapun jika engkau memberikannya kepada paman-pamanmu, niscaya lebih besar pahalanya untukmu. Nah, jadi kalau orang yang menjalin hubungan tali silaturahim itu pahalanya seperti memerdekakan budak kayak gitu. Kemudian keutamaan silaturahim yang keenam yaitu bersedekah terhadap keluarga sendiri, tidak seperti bersedekah terhadap orang lain. Mengunjungi sanak saudara dan bersedekah adalah salah satu perbuatan mulia dan memiliki faedah yang besar. Bersedekah kepada keluarga lebih diutamakan daripada bersedekah kepada orang lain dan bisa menghindari dari perbuatan riya. Bersedekah kepada keluarga dan orang lain, kemudian menceritakannya atau riya adalah salah satu dari hal-hal yang menghapus amal ibadah sedekah tersebut. Hal ini dianjurkan kepada setiap umat Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Salman bin Amir radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah dan terhadap keluarga sendiri mendapat 2 pahala, yaitu sedekah dan silaturahim. Nah, itu tadi penyampaian materi dari Ustazah 6 keutamaan silaturahim. Nah, semoga dari kalian menyimak materi dari Ustazah ini, setelah ini semoga bisa menjalin silaturahim dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan sanak saudaranya. Kemudian yang sebelumnya misalnya tidak bertegur sapa dengan temannya, setelah mendengarkan materi dari Ustazah ini, kemudian bisa bertegur sapa lagi, bisa menjalin hubungan silaturahim lagi. Karena menjalin hubungan silaturahim itu memiliki banyak sekali keutamaannya seperti itu. Demikian penjelasan dari Ustazah, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.